SDN Nagro bergema, guru unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dian Mursyidah. Saat ini saya sedang berada di SDN Nagro untuk meliput kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan MPLS. SD Nagro ini merupakan salah satu SD negeri yang berada di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. MPLS adalah momen yang sangat penting bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, teman-teman, serta guru-guru mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat keseruan dalam kegiatan MPLS di SD Nagro yang edukatif dan tentunya menyenangkan. Maka dari itu, tetaplah bersama kami untuk mengikuti laporan selengkapnya. Guru unggul bergerak maju, membimbing kami di setiap langkah dan cita. Bersama kami, bendera merah putih berkibar, mengukir prestasi, mewujudkan cita-cita. Dalam kebersamaan tumbuh persaudaraan. SDN Nagro, sekolah tercinta, cinta ilmu abadi. SDN Nagro bergema, suara ilmu, bunga bakat berseri. Guru unggul bergerak maju, membimbing kami di setiap langkah dan cita. SDN Nagro bergema, guru unggul bergerak maju, menuju masa depan cerah. Bersama kita, cita-cita. SDN Nagro bergema, suara ilmu, bunga bakat berseri. Guru unggul bergerak maju, membimbing kami di setiap langkah dan cita. SDN Nagro bergema, guru unggul bergerak maju, menuju masa depan cerah. Bersama kita, untuk cita-cita. SDN Nagro bergema, guru unggul bergerak maju. Di sini kita belajar bersama, menuju masa Baik depan. pemirsa, kali ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Nagro, Ibu Dr. Sri Wulandari SPD MPD. Kita akan menggali lebih dalam informasi tentang bagaimana pelaksanaan MPLS di SDN Nagro. Baik Ibu, bagaimana kegiatan MPLS di SDN Nagro dan apa sih Bu tujuan utama dilaksanakannya MPLS ini? Baik, terima kasih. Di SD Nagro kegiatan MPLS dilaksanakan selama 2 minggu. Jadi tujuannya adalah untuk membangun fondasi pada siswa baru yang tadinya dari PAUD sekarang menjadi SD. Jadi ada 6 fondasi yang harus dikuatkan agar mereka siap untuk belajar di sekolah. Baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana peran dari pendidik atau tenaga kependidikan di SD ini untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan MPLS ini? Sebelum diadakannya kegiatan MPLS, kami mengadakan rapat untuk membentuk panitia MPLS, di mana di sana ada saya sebagai penanggung jawab, ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang nantinya akan bersama-sama menyusun program MPLS sebelum MPLS dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana
siswa terbiasa dari transisi dari PAUD ke SD itu. Terima kasih Ibu atas informasinya. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang langsung dengan Kepala Sekolah SD Nagrog. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu guru kelas 1 SD Nagrog yang terlibat langsung dengan siswa di lapangan. Selamat pagi pemirsa, saya dengan Rangga Ahmad Fauzi. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Mei Hridayanti sebagai guru kelas 1 SDN Nagrog yang berinteraksi langsung dengan siswa kelas 1 sebagai peserta kegiatan MPLS. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Mei mengenai persiapan maupun pelaksanaan MPLS. Selamat pagi Ibu Mei. Selamat pagi Rangga. Bolehkah Ibu ceritakan kepada kami tentang persiapan yang dilakukan oleh panitia untuk menyelenggarakan MPLS? Ya, yang pertama untuk MPLS tahun ini sudah lebih rapi karena programnya harus disiapkan, programnya dulu. Kemudian proposalnya juga Ibu Kepala Sekolah sudah membuat SK dan Ibu ditunjuk sebagai ketua untuk program MPLS ini. Ibu sangat bangga sekali menjadi ketua karena penerimaan untuk tahun ini juga sudah lebih dari tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu peserta didik baru hanya sekitar 89 dan itu juga akhirnya 85 yang tetap kembali ke SD Nagrog sebagai peserta didik. Nah kalau tahun sekarang lebih dari 100 Rangga. Tahun sekarang berkas itu menerima sampai 110. Nah, kemudian kegiatan ya yang Rangga tanyakan, kegiatan untuk MPLS tahun sekarang itu lebih variatif karena apa? Lebih banyak ice breakingnya, kemudian permainan edukatifnya, kemudian juga anak betul-betul tidak belajar dulu dan benar-benar mengenal lingkungan sekolahnya dari mulai guru-gurunya. Kemudian school tour, ada tour sekolah. Seperti kita tahun lalu tidak menggunakan infokus atau slide untuk memberikan PHBS, pola hidup bersih sehat, hanya video-video cuci tangan pakai sabun, kemudian video untuk kegiatan sehari-hari di rumah sebelum sekolah, itu saja. Kalau sekarang sudah dibantu Bu Jahra, dibantu Bu Ade menyiapkan perantinya dan bisa melaksanakan dengan lebih baik dengan slide dan proyektor untuk infokus ya, untuk PHBS-nya. Jadi anak kemudian ada gamenya juga sehingga anak nanti benar-benar terpatri di pribadinya masing-masing. Peserta didik baru itu sudah siap ke lingkungan SDN Nagrog, sudah bisa mengikuti tata caranya, datang tiba di sekolah langsung ke tempat cuci tangan, mencuci tangannya sampai bersih, dibersihkan dengan lap, kemudian baru masuk ke kelas dan menyimpan tasnya di kelas. Apa saja kegiatan utama yang diselenggarakan selama MPLS? Kegiatan utamanya ya untuk Ibu sebagai guru kelas 1 membina kedekatan dengan anak, karena anak ada yang masih belum berani sekolah sendiri. Untuk pekan pertama masih ditunggu di depan kelas, memang tidak ada yang di dalam kelas anak, alhamdulillah. Orang tuanya maksudnya tidak ditunggui. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan MPLS? Ada tentu saja tantangannya, karena siswanya lebih banyak. Di kelas Ibu, di kelas Bu Anissa, di kelas Bu Mira, tentu pengelolaan, pengorganisasiannya juga untuk anak-anak baru ini harus lebih ekstra ya. Tantangannya itu ada tipikal anak yang hiperaktif, jadi Ibu terbagi perhatiannya untuk anak yang hiperaktif, untuk yang sangat ingin tahu segala sesuatu di sekolah barunya. Tapi itu kan ada positifnya ya Rangga ya, karena anak itu berarti ingin mengetahui segala sesuatu yang baru. Terima kasih Bu Mei atas informasi penting yang disampaikan. Semoga tujuan MPLS ini bisa tercapai sehingga siswa baru bisa mendapat kesenangan dalam kenyamanan di sekolah ini.
Terima kasih juga Rangga sudah menggali bagaimana pelaksanaan MPLS di sekolah kita. Semangat terus Rangga, kita tos dulu. Iya. Sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersama kita.